Kata beliau barangkali rezeki telur gue udah habis ini gitu ya. Kesehatan bukan sekedar fasilitas hidup, tapi pondasi awal dari segala bentuk kenikmatan. Seng, itu yang kemarin yang di DM Di Instagram. Kemarin yang tentang manajemen hati gimana? Manajemen hati. Nggak ada jawabannya kali, belum gua balas itu. Iya, kan emang katanya mau dibalas di ini. Balas di akhirat. Iya. Gua belum sempet gitu, makanya yang kemarin screenshot dikirim. iya. Ada sih bahasanya jadi Gimana? sengaja, emang jadi sengaja mencari ya buat biar sama-sama belajar aja mungkin, Mbak. Di Nasohil Ibad lagi. Asik. Kayak kemarin nih. Oh iya. Nasihat Ibad tentang apa sih deh? Nasohil tentang zaman nasihat dari nasihat. Oh, nasihat hamba. Hamba-hamba yang gokil sebetulnya tadi. Gimana? Bentar. Tentang apa kemarin teh? Manajemen hati. Ya kalau orang kaya gimana? Orang kaya mati, orang miskin. Iya kan begitu. Coba lah, tolong diterangkan. Nanti gantian lagi. Agak lah. Iya, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manajemen hati ya, Pak. Kemarin tuh yang nanya. Ini ada makalah dari Imam Syekh Hamid Al-Lafafi bebas rahimahullah. Iya. Nama Hamid Al-Lafaf rahimahullahu ta'ala annahu qala. Jadi dari makalah ini dari Syekh Hamid Al-Lafaf qala. Imam Syekh Hamid ini berkata arba'atun. Qala arba'atun minal umuri talabnaha fi arba'atin minal masaliki fa akhtana turuqaha ayatil kal umuri arba'atin fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Jadi maksudnya gini, ini perjalanan mungkin Mbak ya, perjalanan Syekh Hamid ini di mana ya petuah lah. Ketika kita mencari petuah, pastikan dari orang yang memang kredibel dan menjalani itu. Gitu. Imam Hamid tuh ya memang sudah menjalani ini dan sudah menangkap kesimpulan dari apa yang dia jalani dari perjalanan dia. Jadi beliau ini mencari 4 perkara dengan 4 jalan. Mencari 4 perkara dengan 4 jalan dan ternyata jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang salah. Dia keliru dalam mencari jalan dan pada akhirnya dia mendapatkan 4 perkara yang dia cari itu di 4 jalan yang lain gitu. Jadi 4 perkara ditemukan di jalan yang lain, bukan di jalan yang awalnya dia pikir itu ternyata bukan faktokna gitu. Jadi kami salah ternyata turuqaha daripada perjalanan itu. Apa aja, Deng? Ada 4 nih berarti. Ada 4. Kemarin juga 4 ya, Mas? Kemarin 4, sekarang 4 juga. Dia berkata, "Talabna al-ghina ay yasarof fil mali fawajadnahu ay al-ghina fil qanaati." Jadi kami mencari kekayaan ay al-yasarof fil mali, kecukupan, bahkan kelebihan di sini kelebihan daripada harta. Fawajadnahu dan justru kami mendapatkan kekayaan tersebut fil qanaati, di dalam rasa qanaah. Cukup. Qanaah cukup. Iya, cukup. Jadi awalnya mencari kekayaan atau mencari kelapangan harta itu pada kekayaan, tapi justru ternyata dia menemukan
kekayaan itu sendiri dalam rasa qanaah gitu. Ya memang ya itu benar, qanaah atau merasa cukup. Di sini kayak firrido bil kismati wa fis sukunil qalbi inda adamil ma'lufati. Jadi merasa ridho dengan bil kismati, dengan bagian yang telah ditetapkan. Kalau kata anak sekarang yang sudah ditakar tidak akan tertukar itu Mbak, bil kismati wa fis sukunil qalbi, dan hatinya merasa tenang inda adamil ma'lufati, ketika perkara, maksudnya harta yang biasa dia miliki itu tidak ada, ya dia tetap tenang aja gitu. Nah ternyata ditemukannya dalam qanaah kekayaan itu. Ya qanaah itu kan merasa cukup Mbak ya. Ya rasa-rasanya sebetulnya konsep qanaah ini itu kurang laku di zaman modern Mbak. Kenapa itu? Ya karena kita di zaman sekarang nih, algoritma ini menuntut kita untuk selalu merasa kurang Mbak. Kita lihat story teman lagi jalan-jalan, kita ngerasa kurang jauh. Lihat story lagi unboxing gadget baru, kita ngerasa kurang canggih. Selalu merasa kurang gitu Mbak. Dan inilah mungkin yang disebut dengan hedonic treadmill. Jadi kita berlari kencang mengejar keinginan, tapi posisi kita stuck di tempat yang sama. Gitu kan. Jadi stuck di tempat yang sama karena keinginan kita yang ikut membesar juga seiring dengan pencapaian gitu. Jadi di situ-situ aja. Sebetulnya nggak masalah ketika katakan kita punya target di titik B gitu. Kita lari sampai ke titik di treadmill, tapi kan ya dari titik A lari mencapai udah di titik B, titik B pengen lagi ke titik C, dari C terus ke D, terus begitu. Nggak masalah kalau dia sadar bahwa dia di atas treadmill. Iya, kalau dia sadar gitu. Masalahnya bahaya kalau dia nggak sadar gitu, Mbak. Jadi kan makalah ini tuh sebetulnya bisa jadi kayak hack system mungkin, Mbak. Jadi qanaah di sini bukan berarti kita berhenti berjuang gitu, Mbak. Tapi kita berani mengatakan bahwa kita ini sudah cukup gitu. Sudah ya sudah cukup dengan yang kita punya gitu kan. Dan ketika kita sadar bahwa dan kita berani untuk mengatakan bahwa kita sudah cukup, nah di sini tuh dunia tuh udah nggak punya lagi tali untuk mengatur kita gitu kan. Jadi nggak ada lagi tali untuk mengatur kita, dan kita bisa jadi ketika sudah tidak ada tali yang membebani dari dunia, kita bisa jadi manusia merdeka yang udah nggak butuh lagi lah sama validasi murah kayak gitu. Jadi ya dengan qanaah gini kan. Pernah juga deh. Ingat waktu ada murid Abah waktu awal kemarin tuh. Ya kan? Waktu nyantren katanya, beliau bilang ke Abah kan, Abah Palak, Bah doain biar jadi orang kaya. Ih ulah, jangan gitu. Cukup cukup aja cukup. Cukup, mau beli apa aja cukup. Iya, beli apa aja cukup deh. Iya, kalau untuk diri sendiri yang penting mah cukup deh. Iya. Kalau kata Siti Fatimah deh, makan sehari sekali 1 piring lah, komplit lah gitu. Sehari sekali itu piring komplit lah gitu kan. Israf katanya berlebihan. Sehari sepiring Kata Siti Fatimah, kata Bunda Fatimah. Maksudnya kan untuk diri sendiri mah qanaah. Tetapi kalau misalkan kita punya banyak harta, mungkin deh ya jangan dimakan sendiri. Iya benar. Begitu kali ya. Betul. Gimana? Qanaah itu kita tidak merasa kurang dengan harta yang sedikit dan tidak merasa sombong dengan harta yang berlebih. Gitu mungkin Mbak. Ya emang begitu. Iya. Ya maksudnya kan sekarang mah kita zamannya udah memuja yang lebih lah. Maka qanaah ini adalah ya keberanian lah untuk berkata cukup. Cuman kan kita kita tabrakinnya sama praktek di lapangan. Kayaknya qanaah ya itu makanya kurang laku. Di awal saya sempat bilang adalah praktek yang rasa-rasanya kurang laku karena sekarang yang menuntut lebih benar. Naik haji
umroh, sodakoh, bahkan memutus mata rantai riba, itu kita perlu rupiah nominal dan kapital yang kuat, Pak. Iya. Iya, di lapangan kan begitu. Nah, ini mungkin yang jarang dipahami sama oleh segelintir orang mungkin yang kurang memahami ini, bahwa qanaah itu sebetulnya bukan lawan daripada putus asa atau berhenti berjuang, tapi lawan daripada kata tamak. Dari awal Islam itu tidak mendorong untuk memuja kemiskinan. Bahkan Islam itu mengajarkan untuk tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu kan. Dia menganjurkan untuk untuk memberi gitu. Dan qanaah ini adalah kunci agar kita ini mengendalikan hati atas harta, bukan harta yang justru mengendalikan kita. Jadi di manage ya. Di manage, iya. Jadi diatur. Jadi bukan itu ketika zaman menuntut kita untuk ini itu punya harta lebih, nggak apa-apa. Qanaah itu tidak melarang untuk kemiskinan, cuman itu di manage. Yang penting untuk kita itu cukup, jangan selalu merasa kurang. Iya. Imam Hamid Al-Lafafi. Itu yang pertama tadi, Deng. Yang tadi beliau mencari kekayaan, tetapi adanya di rasa qanaah. Berarti walaupun kita kaya, tetapi harus tetap qanaah. Gitu. Walaupun misalkan miskin, tetap qanaah juga. Iya. Cuman gitu, paling enak ini tuh udah beres, Mbak. Udah beres dengan kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok. Gitu. Ya tadi kalau misalnya kita mau pakai makannya sebenarnya sehari 2 kali lah gitu, bisa lah gitu ya. Ya untuk diri sendiri gitu kan, minum makan beres kan. Iya kan, pulsa apa segala macam, banyak tambahannya emang sih, Deng. Yang kedua, Deng, lanjut lah. Nah, wa talabna ar-rahata ay zawalal masyaqqati fi thawrati ay kasratil mali awajadnaha fi qilatil mali. Jadi wa talabna, kami ini mencari kesenggangan, maksudnya mencari rehat, santai lah, mencari santai, yaitu dengan zawal al masyaqqati, menghilangkan kesusahan, jadi tenang, santai lah gitu. Nyaman lah, mencari kenyamanan gitu kan. Fi sarwati, di dalam sarwati ini ay kasratil mal, di dalam banyaknya harta. Jadi mencari kenyamanan, ketenangan itu di dalam banyaknya harta. Imam Hamid nih, fawajadnaha, dan justru kami menemukan ketenangan itu fikilatil mal, di dalam sedikitnya harta. Gitu. Beliau bilangnya gitu. Ya sebetulnya di dalam sedikitnya harta ini saya ngerasa ini tuh paradok, di antara paradok paling cantik gitu kan dari literasi kebijaksanaan agama lah, kebijaksanaan timur. Makalah ini kan membedah ilusi yang selama ini kita kejar, bahwa kebahagiaan atau ketenangan itu berbanding lurus dengan tumpukan aset. Jadi semakin asetnya semakin menumpuk, kita semakin tenang. Sebetulnya kadang kita terjebak dalam mitos bahwa ini kenyamanan ini adalah hasil daripada akumulasi harta. Kita pikir dengan punya mobil seperti ibu kota Peru 5, ibu kota Peru kita pikir punya mobil 5, rumah 5, jam tangan mewah banyak, itu adalah hakikat atau kenyamanan yang hakiki. Kalau kita perkecil dulu deh skalanya, kita punya motor 1, ganti oli, bensin, tune up lah gitu, Mang Hendra, cuci steam, gitu. Bayar pajak, 1 tuh. Makin banyak misalnya. Mobilnya 5 atau motornya 5, berarti isi bensin 5, tune up 5, servis semuanya 5, pajaknya juga 5. Itu makin banyak bebannya gitu kan. Karena kan hal-hal kayak gini nih yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi belingsekan sendiri gitu, Pak. Iya, gue pernah itu tuh ngobrol sama teman. Emang kata orang saya enak, gitu kan. Kata temen nih, gitu. Bahkan
ya menengah ke atas lah gitu deh. Nah, kayak enak banget katanya. Emang apa? Pusing gitu. Mikirin gaji buat karyawan katanya. Mikirin itu apa namanya? Bayar kontrakan apa ruko apa sih segala Oh macam. iya. Belum kalau misalkan ada proposal segala macam. Iya ya. Iya. Udah enakan ngaji katanya. Ngaji. Makanya itu orang tuh suka nyari-nyari yang Bisa belum ada aja, hidupnya ya. di masa depan terus Iya, maksudnya. iya. Kalau gini, kalau gini, kalau gini. Padahal ini maksudnya lagi di jalan Iya, iya. ini. Berarti yang ini tuh harusnya balik lagi ke konsep qanaah, harusnya dipulangin ke konsep qanaah sih. Tadi balik yang pertama. Untungnya kan standar kenyamanan, kebahagiaan itu kan nggak harus nunggu punya Alphard. Kalau kata Gus Bah itu kita bisa rokokan, bisa ngopi ketawa-ketawa itu juga Udah. kebahagiaan itu mewah. Untungnya standarnya bukan ya punya mobil mewah, punya Land Cruiser dulu, punya Range Rover dulu. Kita nggak kebayang beli suspensinya aja 70 juta. Dari mana? Makanya kita nggak punya. Karena nggak kebeli suspensinya aja nggak kebeli. Tapi yang penting para ulama itu sebagian ulama zaman dulu itu kan memilih hidup sederhana gitu. Dalam tanda kutip apa sih namanya lebih ke kalau kita pakai kata miskin lah gitu kan, tapi dalam arti kata miskin itu tenang. Saking tenang. Iya, gitu. Dalam arti tenang, dalam arti tidak mau disibukkan dengan harta, lebih ingin disibukkan dengan ilmu. Gitu deh. Tadi kayak Kang Dadeng tadi maksudnya kalau misalnya punya mobil 5, ngurusin pajak segala macam gitu. Kalau misalkan ada yang ngurus, bayar yang ngurusnya kan gitu. Belum listrik rumah, AB segala macam. Tetek bengek lah. Makanya para ulama itu lebih pada fokus ke dalam ilmu. Gitu. Cuman kan kalau dari segi miskin ini berarti kan yang miskin itu butuh, Mbak ya. Ya berarti kita semua harusnya miskin. Kita ini butuh kepada rahmatnya Allah. Oh iya. Nah di situ tuh dari segi rahmat, dari segi ilmu itu dibuang dulu qanaahnya. Jangan pakai qanaah, harus tamak. Harus tamak. Itu wahir sin wastibarin wabukatin itu kan. Iya. Luar biasa. Jadi kadang kan kita mah bisa ya ngopi ngerokok bisa. Ketawa-ketawa ya walaupun rokok berapa duit, kopi berapa duit, tapi kan di sisi lain ada orang yang jadi stres hanya karena IHSG turun 1%, indeks harga saham gabungannya turun, ada orang yang belingsekan pusing Mbak gitu kan, padahal rasa-rasanya cuma 1%, itu cuma karena mereka banyak hartanya yang dia investasikan itu banyak turun, wah keder juga Mbak gitu. Makanya mungkin ini saya ada pesan sedikit buat kawan-kawan sesama Gen Z, mungkin buat bapak-bapak milenial juga. Milenial kok? Iya. Maksudnya buka kartu baru cukur ini. Ya jauhi membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki untuk diperlihatkan kepada orang yang tidak kita sukai. Jauhi itu. Jadi ya ini yang bikin gak nyaman. Wah harus ini flexing itu. Flexing. Gue sebenarnya sih kalau naik sedikit tuh kurang setuju juga sama orang yang misalkan dia punya ikhtiar ABC segala macam, dia diusahakan. Ya hasil jerih payah sendiri gitu kan kata dia gitu. Iya. Tapi kan pada intinya gitu deh, itu lu dititipin, lu jangan sombong lu. Iya. Lu dicabut aja lu. Misalkan kan bisa aja deh. Kayak misalkan Allah balikin tadinya istilahnya derajatnya 180 jadi 0 kan bisa aja. Kan sangat-sangat mudah gitu. Itu kan maksudnya orang-orang yang flexing walaupun itu seakan-akan itu hartanya, pada hakikatnya bukan hartanya, itu juga kurang bagus. Tapi dia memamerkan harta yang bukan dia padahal harta milik Allah. Anjay. Luar biasa semuanya. Cuman ini juga koyit sih kalau menurut saya ini tuh apa dengan sedikitnya harta ini harta yang dituntut bias after atau sesudah kebutuhan pokok tadi Mbak. Tetap kebutuhan pokok. Oh itu standarisasi. Iyalah maksudnya ke situ lah kalau saya lebih amannya ke situ sih mungkin. Yang ketiga, Deng. Lanjut nih. Tadi dulu yang pertama tadi kekayaan dalam qanaah ditemukan ya, terus ini kedua, rahah kenyamanan
dalam banyaknya harta ternyata ditemukan dalam harta yang sedikit Harta yang sedikit. kenyamanan ini. Yang ketiga nih, Ketiga. wa talabna alladzati bihalawati halawa bihalawati dauki wa nuril basori wal hudurul marjui. Bagaimana tuh? Fi ni'mati wa hiya ma qusida bihi an-nafa'u. Jadi mencari kelezatan bihalawati dauki wa nuril basori wa huduril. Ini tuh mungkin bahasa-bahasa metafora, Mbak. Walaupun diartikan secara literal bisa dengan manisnya rasa, penglihatan yang indah dengan hadirnya atau datangnya atau terwujudnya yang diinginkan. Cuman ketika mungkin bahasa metafora itu kalau di balagoh itu apa isti'arah tasrihiyah, dia jadi secara keseluruhan. Maksudnya nikmat ini adalah manisnya hidup, gitu kan. Jadi mencari kenikmatan wahya ma qusida bihi. Jadi nikmat di sini berarti kan perkara yang memberikan manfaat, gitu kan. Bukan sekedar bisa dinikmati tapi memberikan manfaat. Wajadnaha ay alladati fil badani sohihi, dan dari indahnya pandangan, dari rasa manisnya hidup, dan dari datangnya atau tertunaikannya apa yang kita inginkan, justru beliau ini mendapatkan apa namanya ini kelezatan itu fil badani sahihi, di badan yang sehat. Badan yang sehat. Jadi dari banyaknya yang dia punya ternyata kenikmatan itu ada di badan yang sehat, gitu kan. Jadi sebetulnya ini adalah tamparan sih, Mbak. Maksudnya ya ini realita bagi kita yang sering kali menukar kesehatan itu dengan saldo di ATM atau dengan sekedar validasi, gitu kan, atau apa pujian sosial gitu. Itu kan apa ya, seharusnya sehat itu kan ya ini dikatakan di sini penting tuh kemewahan, apa rasa kemewahan, terus penglihatan yang indah itu kan rasa-rasanya runtuh begitu saja ketika ya kitanya nggak sehat, gitu kan. Jadi antitesis lah, gitu kan. Iya. Jadi kayak misalkan orang punya pabrik gula, ada yang kadang gue suka senyum-senyum sendiri. Punya pabrik gula, tapi yang punya pabrik gula ini nggak bisa makan gula deh. Karena itu dari diabetes, dia punya diabetes. Iya, benar. Ya sakit, gitu kan. Banyak kan yang model-model gitu. Ada orang punya pabrik misalkan apa namanya, punya padi banyak, punya penggilingan istilahnya. Tapi sama, gak boleh terlalu banyak makan nasi. Gitu. Gue inget dulu punya guru, dia cerita, malum tuh cerita. Ada seorang ulama masyhur juga nih di Jakarta. Gitu. Beliau itu dalam kondisi sakit. Makan itu udah sulit untuk masuk. Gitu, makanya sulit. Akhirnya dikasih makan telur. Telur dimakannya keluar juga muntah. Akhirnya telurnya istilahnya apa, kayak kue, dibikin kue gitu telur. Kan ada ya kue kayak telur ini, telur apa namanya lupa tuh. Itu dimasukin nggak masuk juga. Keluar. Kata beliau barangkali rezeki telur gua udah habis ini gitu ya. Benar. Iya benar. Nggak lama, seminggu kemudian meninggal deh. Iya benar. Ya maksudnya berarti dari sini kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan bukan sekedar fasilitas hidup, tapi pondasi awal dari segala bentuk kenikmatan. Harus sehat dulu. Kalau katanya nggak sehat, kita makan steak yang berlapis emas yang pakai garam itu tuh, kalau asam lambung naik, buat apa juga kita tidur misalkan di kasur yang seharga mobil Avanza gitu kan. Kalau kita sarap kejepit, gimana enaknya? Kalau jangan sarap kejepit, kita insomnia aja. Gimana enaknya? Belingsekan, mau tidur itu susah gitu kan. Mau ngopi gitu kan, jangan banyak gula. Iya, repot juga. Sekali-kali mah sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena punya penyakit itu ya. Iya, karena berarti sehat ini kan pondasi penting gitu kan. Makanya jarang juga ada orang yang jual ginjal, mau jual ginjal buat beli Harley Davidson kan. Gimana? Dari ngotak lagi. Iya. Aduh, itu kesehatan ya penting lah. Iya, kayak kemarin itu nih Ahmad Tani
magbunun itu nih. Hmm. Tertipu kita dengan dua kenikmatan ya. Salah satunya kan karena itu tadi kesehatan. Badan yang sehat. Badan sehat lah gitu. Ngomongin kesehatan sambil ngerokok, bahan-bahan dihujat. Kesehatan pikiran aja. Oh iya, kesehatan kan aja jasmani rohani kan gitu ya. Iya. Apa mensana on conversano, apa sih? Kalau nggak kesini lu ke sono gitu. Iya begitu. Aduh. Lanjut, yang keempat, yang terakhir berarti nih. Iya. Watalabna al ilma fi batni syab'i. Fawajadnahu fi batni ja'i. Jadi kami mencari ilmu fi batni syab'i, di dalam perut yang kenyang, gitu kan. Dan justru kami mendapatkan ilmu itu, menemukan ilmu itu justru di dalam keadaan perut yang lapar. Yang tadi ya disinggung di awal mungkin, yang Bang Agil bilang itu, yang apa ulama yang tadi sempat kita ngobrol tuh, ulama itu banyak apa yang memilih hidup sederhana, ya bahkan sambil cuman kelaparan di sini kan lapar bego. Gimana? Lapar galak. Lapar galak. Yang ngantuk galak. Iya begitu. Sebetulnya kan makalah ini tuh jadi apa ya, kayak antitesis dari budaya instan, harus saat ini juga ada gitu kan. Ya kita pikir itu ngopi cantik atau apa sih, makan makanan mewah itu jadi bahan bakar utama untuk sebuah produktivitas. Misalnya begitu. Jadi dengan ini, padahal di sini makalah ini justru membawa tamparan sebetulnya bahwa ketajaman intelektual ini justru lahir dari ruang kosong, bukan dari tumpukan asupan gitu kan. Iya, jadi ilmu didapat dari perut yang lapar, tapi laparnya ini memang tujuannya untuk apa ya, mengendalikan keinginan, bukan sekedar memang karena kelaparan ekstrim yang kalau gitu ya cari dulu makan kalau gitu maksudnya. Ya cari dulu makan, ya biar kalau kelaparan banget juga, buktinya ya yang kemarin saya bilang guru honorer itu susah kalau kelaparan fokus gitu kan. Iya. Karena gajinya yang minim itu, yang kurang diperhatikan oleh pemerintah misalkan, atau oleh pihak sekolahnya sendiri. Nah ini kelaparannya memang ditujukan untuk bukan mengolah apa tadi saya bilang, Mbak, lupa saya tadi, mengolah untuk pembelajaran riadoh, tirakat mungkin ya. Untuk itu, Mbak. Tapi memang di dalam kitabnya pernah baca yang sedikit itu ya, di kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Faqih wa Al-Mutafaqih kalau nggak salah ya, itu beliau mengatakan kurang lebih nih gitu kan, seseorang yang lapar gitu kan, gitu lagi menuntut ilmu itu lebih baik. Kenapa? Karena misalkan dia makan itu energi yang dipakai untuk otak lah gitu kan, akalnya itu terpakai untuk lambungnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak fokus jadi intinya gitu. Jadi di saat dia mau menghafal atau belajar dalam keadaan kenyang, si dia punya energi itu fokusnya sebenarnya kepada lambung, bukan kepada otak. Iya, kurang lebih begitu. Makanya lebih bagusnya dalam keadaan yang sedikit lapar lah mungkin gitu deh ya, gitu. Terus kalau misalkan lagi benar-benar serius belajar gitu kan, nyemil aja misalnya korma 1 gitu, atau misalkan buah, jangan nasi 2 piring, tunjang, pakai empal. Iya, betul Pak. Karena kan memang ilmu itu kan bukan sekedar informasi, Pak. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu sulit masuk ke ruangan yang penuh, apalagi dipenuhi dengan syahwat. Jadi lapar, ya lapar di sini itu bukan karena ketiadaan yang memang ekstrim, lapar ekstrim, tapi untuk melatih keinginan dan ya itu tadi menjaga fokus. Lalu lanjutannya wafinus khotin, dan di dalam salinan yang lain lafadznya itu adalah watolabna arizki fil ardi fawajadnahu fis sama'i, ay maksuman fis sama'i. Kami mencari rezeki di bumi, fawajadnahu fis sama'i, dan justru kami menemukan rezeki itu
turunnya dari langit. Hmm. Ayat maksuman fis sama adalah bagian daripada langit gitu, dibagikan dari langit. Ini masyhur ya yang sering bilang jalur langit. Wah, jalur langit gak pernah bohong, apalagi kalau soal kayak jodoh disalib di sepertiga malam, sudah ngeri. Ya ini jadi diturunnya di bumi, turunnya dari langit karena memang dasarnya semua diberikan rezeki itu oleh Allah. Nabi Sulaiman yang raja itu nggak mampu dia buat ngasih makan ikan yang ada di laut, itu nggak mampu. Bahkan semut aja apa yang nggak percaya itu, yang waktu dikasih roti nanti dikasih lagi, ternyata nggak dihabisin roti itu sama semut gitu kan, karena takut manusia ini ingkar janji. Karena pada hakikatnya memang rezeki itu datangnya dari Allah. Kan wama min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Semuanya sudah diatur. Dan bahasa di sini maksuman itu dari kosama yaksim isim maf'ul, memang sudah dibagikan. Apa yang kalau anak muda yang sudah tertakar tidak akan tertukar, itu yang tadi saya bilang. Memang bukan karena kita kerja hari ini dengan tenaga sekian, dengan pikiran sekian maka akan mendapatkan hasil yang sekian. Enggak. Hasilnya rezekinya itu memang sudah diatur gitu kan, memang sudah diatur dengan kadarnya. Maksuman sudah dari langit gitu kan, dari bukan berarti Allah di atas atau di langit, tapi karena mempermudah lah. Iya gitu kan, zatnya yang maha tinggi, maha luhur, maka sesuatu pemberiannya lebih enak kalau bahasa itu diturunkan gitu dari atas. Iya. Ya, maksuman 4 berarti, Mbak. Jadi intinya 4 itu tadi. Ya, manajemen hati. Ya, jangan. Yang pertama tadi adalah apa namanya? Dari kekayaan itu ditemukan dalam qanaah. Yang kedua, kenyamanan itu bukan dari banyaknya harta, tapi dari sedikitnya harta. Yang ketiga itu nikmat itu bukan daripada lezatnya manisnya dunia atau keindahan pandangan, tapi dari badan yang sehat. Yang terakhir berarti ilmu itu didapatkan dari rasa lapar. Dari rasa lapar. Ini mungkin dari nuskhoh itu rezeki itu dari langit. Iya, pada hakikatnya. Boleh nanti tinggal di apa? Dikasih ke yang nanya. Nanti filenya dulu bisa diupload. Aduh, diupload.